Pernah kebayang gak sih apa hubungannya ketenangan batin kita sama dunia AI yang kayaknya serba cepet dan heboh itu? Nah, di sini kita bakal coba sambungin dua dunia itu. Kekuatan yang datang dari dalam diri dan gimana caranya kekuatan itu justru jadi senjata rahasia kita buat ngadepin masa depan. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin sebentar orang yang paling kalian hormati. Kemungkinan besar mereka itu punya aura yang kuat tapi kalem kan? Nggak perlu teriak-teriak buat didengerin. Nah, kekuatan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, di satu sisi ada tuh kepercayaan diri yang berisik, yang gampang goyah, yang butuh banget pengakuan dari luar. Tergantung sama likes. Di sisi lain, ada kekuatan yang solid, yang kalem, yang sumbernya itu murni dari dalam. Bedanya tuh fundamental banget, dan disinilah kunci utamanya. Oke, kita masuk bagian pertama, sumber kekuatan batin. Di sini kita bakal dalemin psikologi di baliknya. Apa sih yang sebenarnya ngebangun kepercayaan diri yang tenang ini dari akarnya? Yuk kita cari tahu. Jadi ini bukan soal jadi orang pendiam atau antisosial ya, bukan itu. Ini lebih ke soal punya kepercayaan diri yang saking kokohnya, kita itu nggak lagi butuh tepuk tangan dari dunia luar cuma buat ngerasa berharga. Dan ternyata ini bukan cuma omong kosong loh, sains juga setuju. Seperti yang bisa kita lihat, fondasi internal yang kuat itu bikin kita tetap stabil, bahkan pas ada badai tekanan dari luar. Penelitian psikologi juga nunjukin hal yang sama. Makin kuat validasi dari dalam diri, ya makin stabil juga emosi kita. Nah, ini dia nih konsep psikologis intinya, locus of control. Pertanyaannya simpel, remote control kebahagiaan kamu itu dipegang sama likes dan komentar orang lain, atau kamu pegang sendiri? Orang dengan kepercayaan diri yang tenang, mereka pegang erat-erat remote itu. Soalnya gini, pas kita terus-terusan nyari pengakuan dari luar, kita itu sebenarnya lagi naruh kesehatan mental kita dalam bahaya. American Psychological Association bahkan ngaitin ini langsung sama naiknya resiko kecemasan dan depresi. Harga diri kita jadi nggak stabil, kayak naik roller coaster yang disetir sama opini orang lain. Capek kan? Terus gimana cara ngenalinnya? Di diri kita atau di orang lain? Ada 4 tanda kuncinya. Pertama, mereka nyaman jadi diri sendiri. Kedua, tetap kalem walau lagi di bawah tekanan. Ketiga, mereka lebih milih buktiin lewat aksi bukan cuma omongan. Dan keempat, motivasi terbesarnya itu datang dari dalam. Coba deh pikirin, ada nggak orang di sekitar kalian yang kayak gini? Oke, kita udah bahas soal kekuatan dari dalam. Sekarang, yuk kita geser fokusnya keluar. Kita masuk ke bagian kedua, arena baru tahun 2026. Kenapa sih kepercayaan diri yang tenang ini bukan lagi sekedar nice to have tapi jadi must have di era AI yang udah di depan mata? Ini bukan lagi soal teknologi sebagai alat bantu. Bukan. Kita ngomongin soal tahun 2026, di mana AI itu udah nyatu sama infrastruktur hidup kita. AI yang bisa ngerjain tugas secara mandiri bukan cuma ngejawab pertanyaan kita, beda level. Gambaran besarnya kira-kira gini. AI bakal ngambil alih banyak tugas, yang artinya beberapa skill kita mungkin jadi nggak relevan lagi. Perhatian kita bakal jadi barang paling langka dan mahal. Dan modal kerja yang stabil, ya bakal makin kegeser sama proyek-proyek jangka pendek. Ini tantangan yang nyata banget. Nah, bagian ketiga, pilar adaptasi di era AI. Terus gimana dong ngadepinnya? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Ada strategi yang bisa kita bangun. Anggap aja ini blueprint atau cetak biru ketahanan kita. Pilar-pilar yang bakal nopang kita di tengah perubahan besar ini. Dan ini dia benang merahnya. Sebelum kita ngomongin skill teknis, strategi karir, atau apapun itu, kita harus mulai dari sini. Dari fondasi internal yang tenang. Karena tanpa itu, semua pilar adaptasi yang mau kita bangun nanti bisa goyah. Ini dia keempat pilar itu. Kemampuan adaptasi kognitif kita, skill-skill yang sangat manusiawi, ketahanan mental dan digital, dan kelincahan finansial. Yuk kita lihat lebih dekat, terutama di pilar kedua, di mana letak keunggulan kita sebagai manusia. AI emang jago banget ngolah apa yang udah ada, tapi manusia, kita itu jagonya menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. AI bisa proses jutaan data, tapi cuma manusia yang bisa membangun kepercayaan dan empati. Jadi ini bukan soal saingan, tapi soal spesialisasi. Kita fokus di kekuatan kita. Buat pilar-pilar lainnya, kuncinya adalah aksi yang spesifik. Kita harus belajar gimana caranya belajar dengan cepat. Lindungi fokus kita dari semua gangguan digital, dan penting banget, jangan pernah bergantung cuma sama satu sumber pemasukan. Oke, ini bagian yang paling penting. Bagian terakhir. Rencana aksi pribadi Anda. Udah cukup teorinya, sekarang waktunya kita ubah semua wawasan ini jadi kebiasaan nyata yang bisa kalian mulai hari ini juga. Semuanya itu mulainya dari dalam.
Coba deh, luangkan waktu buat refleksi diri. Stop ngebandingin hidup kita sama highlight reel orang lain di media sosial. Belajar jadi supporter nomor satu buat diri sendiri. Dan kelilingi diri kita dengan orang-orang yang tulus dan positif. Terus kita lanjut ke pekerjaan luarnya. Coba deh jujur sama diri sendiri, skill mana yang kira-kira rentan digantiin mesin. Terus sisihkan waktu, cukup 30 menit aja setiap hari buat belajar hal baru. Tunjukin keahlian kita secara profesional. Dan jangan pernah lupain dasarnya, tidur, nutrisi, olahraga. Otak yang sehat itu syarat utama buat ngadepin perubahan. Pada akhirnya, ngadepin masa depan itu bukan soal jadi lebih cepat dari mesin, tapi jadi lebih bijak dalam make mesin itu. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah lihat semua ini, langkah konkret pertama apa yang bakal kalian ambil buat mulai bangun fondasi internal dan pilar eksternal kalian? Mulai hari ini?